Saudara-saudara, kita bersama-sama kemarin telah mendengarkan penjelasan dari tim pakar gugus tugas terkait dengan upaya pemerintah untuk secara bertahap melaksanakan pelaksanaan dari new normal atau kenormalan yang baru dari semua aspek kehidupan kita. Kemarin bersama-sama telah kita ikuti bahwa aplikasi tentang ini tidak bisa dan tidak mungkin dilaksanakan secara serempak di 514 kabupaten kota. Karena permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten kota tidak sama. Kemarin telah disampaikan ada 102 kabupaten kota yang tidak terdampak COVID-19. Artinya di daerah tersebut tidak kita ketemukan kasus konfirmasi positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebenarnya upaya untuk tetap menjaga jangan sampai terjadi penularan harus dilaksanakan di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena kita tahu permasalahan COVID-19 ini adalah masalah pandemi yang melanda hampir seluruh negara di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak ada satu jaminan pun bahwa daerah yang sama sekali tidak terdampak dijamin tidak akan pernah terdampak. Oleh karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan di semua tempat. Pemerintah telah melakukan kajian yang komprehensif di 514 kabupaten kota terus-menerus bersama tim ahli, bersama tim pakar dan bersama perguruan tinggi untuk terus-menerus memantau kondisi masing-masing kabupaten kota ini. Kita akan melihat fokus pada upaya untuk menghentikan sebaran COVID-19. Ada beberapa aspek yang harus kita nilai. Di bidang kesehatan tentunya aspek epidemiologi menjadi sesuatu yang penting. Karena kita harus mengetahui bahwa daerah tersebut sudah berhasil melakukan penurunan kasus setidak-tidaknya lebih dari 50% dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah itu dalam 3 minggu berturut-turut terakhir ini. Ini menjadi satu ukuran apakah suatu daerah bisa menuju ke babak selanjutnya untuk melaksanakan konsep kenormalan yang baru ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat kalau kasus itu masih ada, maka positif rate-nya paling tidak penambahan kasus positifnya rata-rata mestinya menurun lebih dari 5%. Ini yang harus kita lakukan, menurun di bawah 5% dari kasus yang kita periksa. Ini yang harus betul-betul kita pahami, di samping juga menurunnya jumlah kematian dari kasus konfirmasi positif yang sudah dinyatakan. Saudara-saudara, ini adalah pertimbangan aspek epidemiologinya. Kemudian yang kedua tentunya sistem kesehatan yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah tentang penggunaan tempat tidur ICU dalam 2 minggu terakhir, kemudian juga sistem surveillance kesehatan yang diberlakukan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian kita sampaikan kepada kepala pemerintahan setempat. Kalau kabupaten kota tentunya pertimbangan dari gugus tugas inilah yang akan disampaikan kepada para bupati dan wali kota. Sudah barang tentu ditindaklanjuti oleh bupati wali kota untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat serta semua pihak yang berada di kabupaten kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan kenormalan yang baru atau masih akan menunda. Karena setelah diputuskan maka harus ada upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten kota tersebut tentang keputusan pemerintah daerah yang akan mengimplementasikannya. Dan kemudian bukan hanya sosialisasi tetapi juga seluruhnya harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam wacana normal yang baru ini. Kemudian apabila ini sudah dipahami oleh masyarakat, tentunya diperlukan adanya simulasi-simulasi
Sebagai contoh, mungkin disepakati untuk pasar, maka harus dilakukan simulasi tentang penataan pasar yang memenuhi persyaratan-persyaratan protokol kesehatan, dan diyakini masyarakat sudah memahami dan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mudah yang kemudian secara sepihak dinyatakan bahwa kenormalan yang baru dilakukan. Tentunya harus melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Termasuk di bidang pendidikan. Tentunya juga harus melalui sosialisasi, bukan hanya kepada murid, orang tua murid, juga tenaga pengajar yang berada di sekolah tersebut. Kemudian dilakukan simulasi bagaimana SOP, bagaimana prosedur protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Apabila kemudian simulasi ini sudah dilaksanakan dan dipahami, diyakini bisa dilaksanakan, maka tentunya akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kita tidak menganggap bahwa kenormalan yang baru itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari. Semuanya langsung bergerak bersama-sama. Tidak. Sangat tergantung pada kondisi epidemiologis masing-masing daerah. Dan ini menjadi keputusan kepala daerahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, beberapa pertanyaan yang kami terima terkait dengan kenormalan yang baru ini juga sudah kami jawab pada saat ini. Tidak sedemikian tiba-tiba, kemudian semuanya diberlakukan pada semua aspek, pada semua bidang, tanpa didahului oleh simulasi di bidang tersebut, tanpa didahului oleh edukasi bagi para pihak yang terlibat di bidang tersebut, tanpa kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan bidang tersebut. Inilah bentuk kehati-hatian kita bersama. Kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan dengan baik, manakala peran serta masyarakat secara aktif ikut ambil bagian di dalam kaitan dengan penerapan kebijakan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil peran serta di dalam kaitan dengan pelaksanaannya. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Tidak menjadi suatu euforia baru bahwa kenormalan ini seakan-akan membebaskan kita untuk kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian pandemi COVID-19 ini. Kita harus berhati-hati dan kita harus bergerak. Kita harus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Ini yang menjadi perhatian penting yang harus sama-sama kita cermati, harus sama-sama kemudian kita tindak lanjuti. Dengan cara inilah kita akan menjadi bangsa yang tetap produktif, namun aman dari COVID-19. Ini adalah cara hidup yang baru. Inilah kenormalan yang baru. Kita harus normal sebagai negara yang produktif, namun harus dengan paradigma yang baru, yaitu aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini pegangan kita dan ini yang harus kita pahami untuk langkah-langkah selanjutnya.